Apa kabar Bu Sri? Baik, Bu Nina sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kemana aja nih? Ada aja. Hmm, Eh, iya. Kebetulan nih Bu, kita ketemu di sini. Sebelumnya, boleh nggak kira-kira kalau misalnya nggak mengganggu gitu loh. Kalau semisal saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu hari ini. Nggak lama, paling 30 menitan lah Bu. Kalau Ibu Oh, berkenan, nggak mengganggu. ya dengan senang hati Bu Sri. Adakah yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Bu ya sebelumnya. Gini loh Bu, sebenarnya saya tuh ada sedikit permasalahan apa ya yang bikin saya resah gitu loh Bu. Jadi kepikiran terus. Tapi sebelum terima kasih nih Bu, Ibu sudah menanyakan hal itu kepada saya sehingga saya menjadi lebih tenang rasanya ditanyain adakah yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Nah, masalahnya itu Bu, sebenarnya agak malu juga menceritakannya ya, karena ada perasaan takut malah disalahkan atas permasalahan yang terjadi. Kemudian apa ya? Tapi daripada membuat diri sendiri tidak nyaman, saya putuskan untuk bercerita ke ibu karena saya ingin menyelesaikan permasalahan sehingga saya bisa bekerja dengan tenang dan nyaman gitu loh Bu di kelas. Jadi gini loh, di kelas itu saya merasa bahwa disiplin positifnya itu masih rendah gitu loh Bu. Dan karena rendahnya disiplin positif itu membuat pembelajaran pun kurang tertib gitu. Dan terkadang karena hal itu membuat kenyamanan pun terganggu gitu. Kadang-kadang juga ini membuat emosi berubah-ubah ya Bu ya, meskipun sebagai pendidik kita harus bisa memanage atau mengontrol diri sendiri dengan baik, tapi ada kalanya terpancing gitu loh ketika kedisiplinan anak-anak itu tidak tertata dengan baik gitu loh Bu. Gimana tuh Bu? Oh, oh, kira-kira nih, Bu Sri, dari nanti percakapan kita nih, harapan Mhm. Bu Sri terkait disiplin positif yang tadi ya, perilaku-perilaku siswa yang memang kadang menguras energi kita gitu. Apa ini Mhm. yang Bu Sri harapkan nih? Ya, saya harap dengan bisa berbagi dengan Ibu, sharing atau mendapatkan input-input yang barangkali untuk menguatkan saya, apa sih yang bisa saya lakukan dan lain sebagainya. Saya berharap disiplin positif itu maju gitu loh, berkembang dari yang asalnya rendah menjadi meningkat lebih baik gitu loh Bu. Oke, itu kan tadi disiplin positif ya, pengennya Mhm. berkembang, kemudian maju ke arah yang lebih positif. Kalau yang Ibu rasakan sekarang ini di kelas gitu ya, terkait anak-anak, terkait disiplin positif, bagaimana menurut pandangan Ibu hari-hari ini gitu loh? Oh, yang saya Maksudnya, mhm, yang saya rasakan hari ini tuh terkait disiplin positif ini ya Bu ya. Ada kalanya ketika saya mengajar di kelas itu, sebagian murid tuh ada yang belum bisa tertib, ya. Kemudian masih ada yang main-main, masih ada yang sembunyi-sembunyi belajar sambil makan, kemudian juga sampai kadang-kadang mengobrol meskipun guru sedang menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu kadang-kadang pertama betul tadi menguras energi kita, kemudian juga membuat emosi kita kadang-kadang timbul tenggelam, kadang-kadang marah, kadang-kadang gimana gitu, itu berubah-ubah gitu. Nah, hal itu yang membuat saya ingin menyelesaikannya dengan baik, tetapi saya ingin mengutarakannya dengan ibu dulu gitu, mendiskusikannya dengan ibuku dulu, barangkali ibu bisa memberikan saya solusi atau input yang baik begitu Bu. ya tadi kan anak-anak ya, Mhm. kadang-kadang yang mungkin lagi belajar itu tadi sambil jalan-jalan atau ya intinya lah susah diatur mungkin ya seperti itu. Iya. Terus sampai sampai saat ini gitu loh ya, eee, kondisi yang seperti apa sih yang sebenarnya Bu Sri harapkan dari anak-anak itu gitu loh? Di kelas itu ingin seperti apa anak-anak itu?
Ya inginnya ya tertib lah, tertib, kemudian tertib dalam artian bukan berarti sunyi Bu ya, kalau sunyi artinya sama aja gitu pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Tapi saya pengennya itu anak-anak tertib, tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan ketika belajar, kemudian apa yang memilah-milah gitu istilahnya, apa ketika memang kalau mau ngobrol waktunya kapan gitu. Inginnya mereka tuh memiliki kesadaran diri ke arah sana gitu sehingga pembelajaran bisa dilaksanakannya dengan tertib gitu. Anak-anak mendapatkan pelajaran dengan baik, saya juga bisa memberikan pembelajaran dengan baik juga gitu loh Bu. Itu harapan yang saya pikirkan atau yang saya inginkan di kelas gitu loh Bu. Oke. Jadi tadi kan pengennya anak paham konsekuensi begitu ya. Ya. Kemudian punya kesadaran diri. Kalau Bu Sri lihat gitu ya, anak-anak sekarang tuh yang di kelas Bu Sri itu Hmm. kira-kira kesadaran terhadap konsekuensi, kemudian aturannya itu kalau kita idealkan nih keinginan tadi Bu Sri itu misalkan di level maksimalnya tuh 10 misalkan ya. Uh, yang sekarang rasakan tuh ya berada di level mana tuh anak memiliki kesadaran, kemudian dia tahu konsekuensi dan sebagainya itu di level mana sekarang? Kayaknya kalau diukur berdasarkan level mungkin 5 gitu Bu. Makanya saya ingin meningkatkannya lebih dari 5 gitu. Oke, untuk meningkatkannya itu tuh Aha. kira-kira bagaimana uh, cara yang bisa Bu Sri tempuh nanti gitu loh. Sebetulnya untuk menaikkan level itu sendiri saya sudah mengupayakan beberapa hal gitu. Misalnya dengan mengasah rasa kekeluargaan, kemudian kebersamaan mereka, kemudian saya juga asah melalui diskusi kelompok atau kerja kelompok supaya mereka chemistry-nya terjalin. Dengan begitu harapan saya mereka apa ya namanya melakukan pembelajaran itu sama-sama sehingga tidak ribut gitu. Tapi ternyata selama ini yang saya lakukan itu terkait misalnya kerja kelompok. Padahal harapannya ketika kita melakukan kerja kelompok atau memberikan tugas secara kelompok itu dengan harapan mereka bekerja bersama. Artinya ketika mereka bekerja sama tidak akan ada lagi riuh-riuh ngobrol perseorangan gitu. Tapi ternyata melalui diskusi kelompok pun yang kerja beberapa orang, yang lainnya tetap aja mengobrol gitu Bu. Oke, jadi ikhtiar Bu Sri udah mungkin step by step ya, udah mulai di eksekusi begitu ya. Jadi Betul. bagaimana anak-anak dia bisa dilatih kerjasamanya, tetapi ternyata tidak menutup kemungkinan dan memang itu terjadi ya. Pada akhirnya tetap aja ada anak yang seperti itu. Nah, Betul. sudah memang melihat seperti itu gitu ya, melihat kondisi yang seperti itu, ikhtiar memang sudah dilaksanakan gitu. Kira-kira ada nggak sih langkah strategis lainnya nanti gitu loh? Saya sudah memikirkan atau merancang beberapa hal sebetulnya dari refleksi ketika upaya yang saya lakukan sebelumnya ternyata belum berhasil atau kurang berefek mungkin bagi murid, maka saya sudah ada rancangannya. Nah, ini loh yang ingin saya bicarakan dengan Ibu dan ingin saya bahas dengan Ibu. Upaya yang akan saya lakukan setelahnya adalah mengusahakan melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, kemudian juga melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas tersebut, serta memfasilitasi murid untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya itu loh, sesuai dengan mungkin yang pernah saya baca terkait restitusi gitu loh Bu. Oke, jadi intinya ya uh, semakin mempertajam kesepakatan kelas, Betul. kemudian uh, penguatan-penguatan positif terhadap anak seperti itu. Nah, kira-kira nih yang tadi kan pernah juga mempelajari restitusi seperti itu ya. Hmm. Coba kalau boleh restitusi yang nanti akan dijalankan oleh Bu Sri itu yang seperti apa coba? Misalnya ketika memang mereka
melakukan kesalahan misalnya. Misalnya kita ambil satu topik mereka mengobrol misalnya. Ketika mereka mengobrol, mungkin saya akan mengupayakan atau mengobrol secara personal apa yang menyebabkan mereka begitu, kemudian apa konsekuensinya ketika mereka melakukan hal itu dengan pembicaraan, tapi tentunya tanpa menghukum supaya mereka timbul kesadaran dengan sendirinya sehingga besok-besok menimbulkan keinginan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Mungkin itu yang Yes, bisa saya lakukan, Bu. mantap deh, keren pokoknya. Oke, kira-kira nih kapan nih mulai Bu Sri nanti secara konsisten gitu loh melaksanakan itu, mulai kapan kira-kira? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, mungkin karena sekarang weekend, berarti akan saya lakukan mungkin mulai dari Senin depan, Bu. Insya Oh, Allah. Senin besok. ya sip, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, sehingga Amin. nanti kita di kelas memang kita bisa benar-benar mengeksekusi yang memang sudah direncanakan itu. Nah, kira-kira nih dari hasil pembicaraan kita ini, eh, apa nih yang memang Bu Sri dapatkan dan memang nanti ke depannya memang ini mau seperti ini atau seperti ini. Yang saya dapatkan dari obrolan kita saat ini cukup menguatkan saya bahwa apa yang saya akan terapkan barangkali itu menjadi satu solusi yang mudah-mudahan berefek untuk murid sehingga apa yang saya harapkan yang tadinya anak-anak memiliki disiplin positif yang rendah menjadi anak-anak yang memiliki disiplin positif yang kuat. Dengan penguatan yang Ibu berikan terhadap saya, kemudian ya paling enggak dengan sharing seperti ini kan membuat saya percaya diri untuk melakukan hal-hal yang memang sudah saya pikirkan sebelumnya gitu ya, sudah saya rancang dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Dan sekarang Saya lebih semakin yakin kan? semakin yakin dan semakin percaya diri melalui obrolan kita gitu loh, Bu. Berefek buat Oke. saya berarti. Oh, Mudah-mudahan berefek nanti buat murid saya. iya, oke, mudah-mudahan ya kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sih mudah-mudahan ya kita selalu dibimbing ya, dibimbing, Amin. diberi petunjuk untuk bisa memang memberikan pelayanan prima pada peserta didik ya. Amin, Selamat ya Bu amin. Sri, nanti mudah-mudahan insya Allah lah ya minggu depan saya akan dengan terbuka meluangkan waktu. Silahkan Bu Sri nanti sampaikan ke saya apa hasil dari memang yang sudah dieksekusi nanti di kelas ya. Iya Bu, insya Allah. Nanti setiap perkembangan besar kecilnya tentu akan saya bicarakan lagi dengan Ibu sebagai salah satu tanggung jawab saya atas apa yang akan saya lakukan nanti. Agar terpantau juga nanti perkembangannya seperti apa, apakah berhasil sih mungkin ya, tapi levelnya mungkin naiknya pastinya bertahap gitu. Tapi tahapan itu yang akan saya laporkan terhadap Ibu. Supaya kita bisa terus berkomunikasi untuk membahas permasalahan yang saya hadapi. Oke, sip ya. Selamat berjuang. Semoga sukses ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga untuk sarannya, kemudian motivasinya juga. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Iya, kayaknya itu barangkali Ibu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah meluangkan di sela-sela kesibukan Ibu bekerja. Sekali lagi terima kasih. Saya Sama-sama. pamit untuk bekerja kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.